Pemirsa, Gaza kini ditawari kemegahan dunia melalui Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Namun di balik janji investasi tersebut muncul kecurigaan adanya skenario Dewan Keamanan Tandingan yang dirancang untuk membungkam hak politik warga Palestina. Dan apakah ini solusi masa depan atau sekedar taktik menjinakkan? Dan kita akan membedah secara mendalam bersama dengan Muhammad Hussein. Baik, selamat siang waktu Indonesia, Mas Hussein. Apa kabar? Selamat siang juga waktu Indonesia, Mas Nata. Alhamdulillah baik. Baik, Mas Hussein, mungkin bisa menurut Anda proyek Board of Peace ini atau Dewan Perdamaian ini menjanjikan kemakmuran luar biasa bagi Gaza. Nah, mengapa Anda menyebut ini justru sebagai penjajahan gaya baru? Iya, pertama ini bukan sebutan dari saya, tapi ini adalah keyakinan warga Gaza. Dan ini sudah sering saya sampaikan, bahkan sejak 2018, ya saya sudah berkali-kali mengabarkan kepada masyarakat Indonesia akan tawaran penjajah Israel terhadap para pejuang Gaza untuk meletakkan senjatanya dengan iming-iming kemegahan, dengan iming-iming kejayaan dan harta. Dan itu banyak sekali tersebar video-video saya di media sosial sejak 2018, artinya 8 tahun yang lalu. Artinya ini bukan hal yang baru. Memang kalau kita melihat kenapa hari ini dan kenapa sekarang dan kenapa Amerika dan mengajak dengan negara besar menunjukkan adanya keputusasaan depresi yang sangat besar ya terhadap Israel, terhadap usahanya untuk menaklukkan Gaza, karena mereka tahu Gaza ini ternyata tidak bisa ditaklukkan dengan senjata konvensional, dengan kekuatan militer konvensional. Lalu mereka beralih dengan mengubah narasinya seolah ini adalah sebuah proyek kemanusiaan, ini adalah proyek perdamaian. Padahal sekali lagi isinya sama, yaitu adalah melucuti kekuatan para pejuang-pejuang Gaza dan juga mencabut kedaulatan dan hak bernegara yang harusnya dimiliki oleh warga Gaza di Palestina. Baik. Kemudian ini kan jika kita kutip beberapa kalimat yang disebutkan oleh Presiden Donald Trump bahwa nantinya akan ada namanya New Gaza yang mana nantinya akan ada potensi pertumbuhan ekonomi yang nantinya banyak investor-investor untuk menanam saham di sana, kemudian juga nanti warga-warga Gaza bisa bekerja di sana, kemudian juga mendapatkan pemasukan untuk pemulihan ekonomi di sana. Lantas seperti apa respon Mas atas kutipan dari Presiden Ya, Trump tersebut? berdasarkan pengalaman saya 12 tahun tinggal di Gaza, Gaza nggak butuh semua itu. Kalau memang Donald Trump ini punya itikat baik untuk menghidupkan ekonomi Gaza, sangat-sangat simpel caranya. Buka perbatasan. Jadi Gaza ini punya 7 pintu perbatasan dengan dunia luar. Ada perbatasan Rafah, perbatasan Erez, Karim Abu Salem, dan beberapa perbatasan lain cukup dibuka. Dan itu terbukti ketika perbatasan dibuka, warga Gaza ini bukan orang-orang yang tidak cinta hidup. Mereka juga cinta hidup. Meskipun mereka tidak takut mati, tapi mereka itu orang yang ulet dalam bekerja. Mereka orang yang profesional dalam mencari mata pencarian. Dan saya tahu sekali, ya bahkan orang-orang Gaza ini adalah masyarakat yang sangat rakus dalam segi pendidikan, akademisi, belajar. Jadi sebetulnya omong kosong kalau mereka ya menggunakan Board of Peace ini sebagai alasan untuk mensejahterakan warga Gaza, itu belum terbukti, dan itu hanyalah ya manuver politik mereka. Karena sekali lagi kalau memang ya Donald Trump Amerika ingin benar-benar mensejahterakan Gaza, sederhana, buka perbatasan dan jangan lagi ada blokade terhadap Gaza, maka saat itu warga Gaza akan mencari jalan sendiri untuk bagaimana mereka hidup dan mengembalikan Gaza seperti semula kondisi sebelum terjadinya genosida. Baik, kemudian ini kan Dewan Perdamaian bergerak cepat di luar jalur resmi PBB. Kemudian apakah ini merupakan bentuk Dewan Keamanan Tandingan yang sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat untuk menghindari hukum internasional dan juga melegalkan kontrol mereka atas Gaza? Bisa jadi seperti itu. Namun kita juga perlu pahami bahwa dominasi Amerika di Dewan Keamanan PBB yang sudah mereka pegang selama beberapa dekade terakhir ini juga sudah tergoyahkan karena sikap mereka sendiri, karena
independenan Amerika terhadap masalah Palestina, ketika Amerika terlalu terlalu yang ngotot ya menunjukkan jati dirinya mendukung genosida terhadap Gaza, akhirnya ini menghilangkan kepercayaan negara-negara para serta dalam DKPBB. Maka dari itu ya mungkin nggak mau ribet ya, Donald Trump ini mereka memilih untuk membuat aja Board of Peace yang baru gitu kan, Dewan Keamanan yang baru, dengan harapannya ya ini bisa bisa mengembalikan citra mereka. Padahal semakin ini dilanjutkan, ini akan menunjukkan apa gerakan-gerakan blunder lainnya. Kita lihat saja sekarang ini banyak negara-negara yang menolak untuk bergabung, bahkan Inggris saja, Inggris loh. Kita bicara negara yang memiliki nilai historis yang tidak sebentar dengan Amerika dan Israel. Inggris sampai saat ini menolak untuk gabung dalam majelis kedamaian itu. Spanyol juga sama, dan masih banyak negara-negara lain. Maka dari itu jangan lupa juga ada rasa kekecewaan di situ, ada rasa kemarahan, ketidakpercayaan. Sebetulnya kenapa kita hanya membahas masalah masalah Dewan Keamanan atau Dewan Perdamaian baru ini, sementara kita lupa ada kriminal yang harus ditindak di situ, ada penjahat perang yang harus juga ditindak di situ. Ini juga jangan sampai dihilangkan, karena perdamaian ini tidak satu arah. Tidak kita membantu korban lantas perdamaian akan datang, tapi kita juga harus tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut, sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan perdamaian yang diinginkan dan ideal di mata kita semua. Baik, kemudian ini jika tadi sempat Anda mengatakan bahwa Gaza ini sangat sulit untuk ditaklukkan meskipun sudah dikerahkan kekuatan militer yang begitu fantastis, kemudian juga bombardir di mana-mana, namun tetap saja warga Gaza ini tetap melawan. Kemudian apakah jika syarat ini adalah cara untuk melucuti senjata, apakah ini tanda bahwa mereka ini sudah menyerah secara militer dan kini menggunakan suap ekonomi untuk membuka perlawanan dengan menggandeng beberapa negara-negara lainnya untuk bisa mendukung agar Amerika ini tidak terlihat bahwa sebagai penyuplai penjahat perang seperti itu? Ya, memang ini harapan Amerika ya. Mereka mengubah narasi dari narasi kekerasan dan militer menjadi narasi perdamaian dan kemegahan seperti itu. Dan sekali lagi ini bukan gaya baru, ini gaya lama dan sudah terbukti gagal dalam satu dekade terakhir, dan kita tidak yakin juga akan berhasil ya. Dan kita juga melihat warga Gaza juga sudah memahami permainan ini. Mereka tidak akan pernah menyerahkan kehormatannya, karena bagi mereka kehormatan yang mereka cari itu standarnya bukan dari standar barat. Bukan artinya mereka harus hidup megah-megahan, bukan artinya mereka itu harus hidup di dalam satu wilayah destinasi wisata yang megah, yang bisa memancing wisatawan luar. Bagi mereka kehormatan itu adalah ketika mereka bisa menentukan hak hidup mereka sendiri, hak hidup bernegara mereka, berpolitik mereka, dan hak untuk mereka menjaga tanah mereka sendiri. Sekalipun kondisinya dianggap sulit secara materi, sekalipun kondisinya dianggap tidak layak, namun bagi warga Gaza yang mereka sudah terbiasa, mereka memahami apa yang mereka butuhkan, yaitu adalah kemerdekaan, bukan perpanjangan penjajahan dengan gaya baru seperti ini, ya. Dan itu saya rasa tidak akan berhasil, karena sejarah sudah mencatat dan sudah gagal seperti itu. Baik, tadi Anda menyebut bahwa warga Gaza ini lebih memilih kehormatan daripada menjadi seperti Singapura yang baru. Nah, bagaimana misalnya rakyat Gaza yang sedang digenosida tetap konsisten menolak tawaran kemewahan ini di saat mereka membutuhkan segalanya, dan juga di tengah hal tersebut Indonesia kan kemarin sudah menandatangani perjanjian tersebut. Apakah ini bisa melukai perasaan hati dari para warga Gaza? Ya, kalau saya katakan ya, warga Gaza ini sebetulnya dari awal sudah nothing tulus. Bagi mereka mereka sudah tidak bisa kehilangan apa-apa lagi, karena mereka sudah kehilangan semuanya gitu. Dan mereka, kalau mereka bisa bertahan selama 80 tahun menghadapi penjajahan dengan keterbatasan, dengan blokade, ya mereka akan bertahan lebih lama lagi ke depannya ya, untuk sekedar memperjuangkan prinsip-prinsip mereka itu ya. Maka dari itu
sebetulnya bola panasnya bukan di warga Gaza tapi di kita, di masyarakat dunia. Hmm. Ya, warga Gaza sudah teruji ketegarannya, kesabarannya, dan kita lah yang belum teruji konsistensi kita, kemudian kesinambungan kita dalam masalah kemanusiaan ini. Kita yang malu itu sebetulnya masyarakat dunia yang sedang dipertontonkan hal memalukan ini. Itu kemana nurani kita, kemana rasa kemanusiaan kita, apakah kita masih layak dikatakan manusia, melihat drama yang terjadi, pembantaian kemudian dibayar murah dengan gedung-gedung baru dan dengan apa dewan dewan perdamaian versi Barat dan Israel ini gitu kan. Itulah sekarang PR-nya bukan di mereka tapi di kita, apa sikap kita dan apa tanggapan kita melihat kesewenang-wenangan ini terus berlanjut. Adapun keputusan Indonesia ya yang berdampingan, yang pertama kita tetap menghargai apapun keputusannya. Pemerintah kita saya yakin juga itikadnya bagus ya, ya karena melihat ini ada peluang perdamaian. Nah, namun tetap kita sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk mengkontrol pemerintah kita agar jangan sampai pemerintah kita bergerak sendirian tanpa mendengarkan aspirasi kita sebagai masyarakat. Karena jangan lupa yang terluka dalam 2 tahun terakhir ini bukan hanya warga Gaza tapi kita, ya masyarakat yang selama ini tidak terima melihat pembantaian yang terjadi. Maka dari itu jangan sampai keputusan-keputusan penting seperti ini itu hanya melibatkan eh, pihak pemerintah saja tanpa tidak ada diskusi dengan masyarakat yang ya, banyak sekali jumlah seperti ini. Yang kita khawatirkan, isu Palestina yang selama ini telah menjadi isu pemersatu antara rakyat dan pemerintah, yang sama-sama kita ingin melihat Palestina merdeka, sama-sama kita ingin melihat jajahan berakhir, jangan sampai ini dicederai dan dilukai karena adanya keputusan-keputusan terburu-buru ya yang dilakukan oleh pemerintah tanpa ya ikut menyertakan masyarakat dalam mengambil keputusan tersebut. Ini akan sangat berbahaya dampaknya bagi kita pada akhirnya nanti ke depan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Baik, artinya dalam perjanjian yang dibuat oleh Presiden Amerika Donald Trump ini, Anda melihat ada Dewan Perdamaian sebagai pintu belakang untuk memaksa negara-negara Muslim ini melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui kedok investasi ya? Ya, betul sekali. Ini juga bagian dari usaha mereka Hmm. untuk melanjutkan misi normalisasinya. Apalagi Indonesia ini memang sejak awal ditarget untuk menjadi negara yang membuka hubungan diplomatik ya, karena di antara negara-negara besar dunia Indonesia satu ya di antara sedikit sedikit sekali yang masih bersikeras untuk menolak normalisasi, dan yang sampai malah Board of Peace ini menjadi pintu masuk ya, Israel untuk melakukan penetrasi terhadap pemerintah Indonesia, dan saya ingin tegaskan kepada pemerintah Israel tidak peduli kalau nanti akan terjadi chaos antara pemerintah dan masyarakat, sangat tidak peduli, bahkan itu yang mereka inginkan. Mereka ingin melihat kekacauan ya, dan maka dari itu normalisasi kalaupun terjadi itu bukan hal yang baik untuk Indonesia, dan itu hanya akan menjadi presiden buruk dan juga akan berdampak negatif yang sangat besar yang akan mengguncang kedaulatan Indonesia, dan itu harus jadi pertimbangan besar. Maka dari itu sangat sangat hati-hati sekali untuk pemerintah agar bisa ya lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan tidak hanya politik dalam negeri namun juga geopolitik ya internasional seperti masalah Gaza kali ini. Baik, kemudian mungkin adakah pesan untuk Presiden terkait dengan hal tersebut, kemudian juga hal apa yang paling Anda khawatirkan jika kita ini terjebak masuk dalam ekosistem Dewan Keamanan tandingan PBB ini? Ya, pertama seperti yang sudah saya sampaikan, kita tetap mengapresiasi dan menghargai niat baik pemerintah untuk ikut mewujudkan perdamaian di Gaza. Namun niat baik saja tidak cukup, harus disertai dengan langkah-langkah strategis yang harus bisa menghindarkan kita, menjauhkan kita dari hal sensitif. Ya, maka dari itu sekali lagi saya meminta kepada Pak Prabowo dan jajaran kementeriannya untuk juga tidak melupakan ada 200 juta lebih masyarakat Indonesia yang selama ini
ya memegang atau mengawal eh, mengawal kewajiban konstitusi kita dalam urusan Palestina yang selama ini menjaga eh, eh, bagaimana perjuangan Palestina kita backup, kita support. Maka dari itu kita tidak membuka hubungan diplomatik dan usaha-usaha ini jangan sampai dicederai dan dirusak oleh satu keputusan yang terkesan terburu-buru atau tidak matang ya, karena tidak melibatkan karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan ini gitu kan, apalagi kalau kita bicara Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan demos dan krotos kekuatan rakyat. Maka dari itu tolong dipertimbangkan dengan baik adanya aspirasi masyarakat Indonesia. Buatlah survei, buatlah semacam apa namanya itu voting atau apapun itu ya, terkait apakah Indonesia sudah sepatutnya masuk dalam Board of Peace ini dan bagaimana tanggapan warga Indonesia kalau terjadi normalisasi. Ini penting sekali. Sekali lagi jangan sampai niat kita baik untuk membantu perdamaian di Palestina, namun malah menjadi backfire untuk kita dan malah menggoncangkan stabilitas keamanan di dalam negeri dan terjadi eskalasi antara pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu kami berharap suara kami bisa juga didengar dan menjadi pertimbangan untuk kedepannya. Demikian. Baik, tapi kalau kita bisa membayangkan jika proyek ini misalnya terrealisir, terus apakah ini akan justru menyudahi perjuangan kemerdekaan Palestina atau justru ini akan jadi bumerang bagi Israel karena warga Gaza sendiri ini menggunakan fasilitas tersebut untuk memperkuat posisi mereka secara diam-diam. Kemudian berdasarkan dalil yang Anda kutip ini di surah Al-Anbiya ayat 71, dampak infeksi seperti apa yang mungkin akan dirasakan dunia jika memang Dewan Tandingan ini berhasil mencabut kedaulatan tanah Palestina? Iya, kalau dalil yang saya sebutkan dalam video saya itu memang itu dari sisi spiritualnya ya. Kita sebagai umat Islam kita sudah diberikan satu spoiler dalam Al-Quran, vitalnya wilayah Palestina yang menjadi jantung alam semesta, yang menjadi pusat keberkahan alam semesta. Maka dari itu kalau sudah Al-Quran yang bicara ya kita sudah tidak berani membantah, dan ayat itu pun bukan ayat yang harus kita tafsirkan dengan multi tafsir ya. Artinya itu sangat simpel sekali bahwa memang Allah menjadikan tanah itu tanah yang menjadi penentu baik buruknya kondisi dunia, stabil atau tidak stabilnya dunia itu adalah kita bisa lihat barometernya dan di Palestina ya. Maka dari itu Indonesia pun harus ya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kita juga jangan melupakan itu bahwa konsekuensi ketika Gaza ini terus atau Palestina ini terinfeksi oleh penjajahan, maka konsekuensinya adalah kita pun alam semesta dan tanah Indonesia itu juga akan terinfeksi dan tidak akan pernah stabil ya, karena ini efek domino yang terjadi, dan itu bukan hanya hari ini ya. Kalau kita melihat sejarah selalulah siap bagaimana kondisi Palestina itu akan menerjemahkan kondisi dunia secara umum. Dan apakah dengan adanya Board Peace ini akan merugikan Israel? Oh, tidak sama sekali, karena sekali lagi narasi yang sekarang disampaikan oleh Jared Kushner ini atau menantunya Donald Trump sekaligus penasihat Presiden Donald Trump ini adalah narasi yang sama yang selama ini disampaikan oleh Yitzhak Rabin, oleh Ariel Sharon, oleh Benjamin Netanyahu, dan oleh para petinggi-petinggi Israel terdahulu sampai sekarang, ya, bahwa salah satu cara untuk menghentikan api perlawanan yang ada di Gaza adalah dengan memberikan mereka, membuka pintu dan memberikan mereka kenyamanan dunia serta kemegahan yang melalaikan ya, meskipun itu mereka sudah coba dan gagal. Maka dari itu kalau ini terjadi, yang hal atau pihak pertama yang paling diuntungkan dengan pembangunan di Gaza ini bukan hanya warga Gaza, tapi Israel yang semakin akan memiliki akses penuh ya dengan kamuflase apa istilahnya Dewan Perdamaian ini. Pada intinya kan Israel yang akan bermain di situ dan Amerika di situ. Mereka memiliki akses penuh kepada warga Gaza dan tidak akan ada lagi privasi di situ. Ketika privasi tidak ada, artinya keamanan itu akan
akan otomatis hilang eksistensinya keamanan warga Gaza, dan itulah titik di mana Gaza akan benar-benar menjadi tempat yang terjajah secara eksistensial. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Muhammad Hussein selaku analis geopolitik Palestina atas waktunya bergabung bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih, selamat kembali bertugas atau melakukan aktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, keputusan pemerintah dukung perdamaian Gaza perlu dikontrol. Usaha kita bantu perjuangan Palestina jangan sampai dilemahkan.